Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, yang merupakan kuliah perdana di mata ekonomi, marilah sama-sama kita banyak doa bersama-sama, mudah-mudahan semoga apa yang kita pelajari nanti, apa yang kita bahas menjadikan kita paham, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di satu semester ke depan juga kita akan menjadi paham dan berhasil apa yang kita harapkan di niatan awal ini, dan mudah-mudahan bisa lulus semuanya di kuliah ini. Ala hadirin ya wa ala al-Fatihah. Amin. Kuliah perdana ini bentar ya. Kuliah perdana matematika ekonomi yang merupakan kuliah pilihan namun wajib. Jadi semua yang mengambil kalian keuangan harus mengambil matematika ekonomi. Di kuliah ini akan kita pelajari tentang bagaimana aplikasi matematika dasar di bidang ekonomi. Satu semester ke depan yang akan kita pelajari nantinya diantaranya adalah sistem bunga perbankan ya. Itu merupakan aplikasi dari Deret, digunakan untuk sistem bunga perbankan. Untuk fungsi polinomial, banyak aplikasinya digunakan untuk fungsi dalam bidang mikro maupun makroekonomi. Ada fungsi konsumsi investasi, fungsi permintaan penawaran, fungsi marginal dan keseimbangan pasar, fungsi pajak dan subsidi, sekaligus fungsi biaya laba dan BP. Untuk aljabar, terutama di aplikasi matrik, itu untuk model pasar dan equilibrium, model pendapatan nasional, dan model ISLM. Sedangkan di persamaan diferensial, aplikasikan untuk fungsi elastisitas permintaan, elastisitas parsial, termasuk fungsi biaya penerimaan dan permintaan secara marginal. Dan terakhir juga fungsi biaya laba dan pajak maksimum. Ini diferensial. Integral juga difungsikan untuk fungsi surplus konsumen dan produsen, dan termasuk model persediaan dan penawaran. Dan terakhir aplikasi dari fungsi Lagrange dan Van Tucker. Itu terdapat aplikasi di ekonomi yaitu fungsi utilitas atau kepuasan konsumen dan fungsi keseimbangan konsumen produksi. Ini beberapa aplikasi matematika dasar yang diterapkan di bidang ekonomi. Ya. Baik mikro maupun makro ekonominya. Ya. Beberapa aplikasi. Semuanya itu di matematika dasar. Artinya kalau sekedar turunan integral tidak terlalu, fungsinya tidak terlalu sulit untuk diterapkan. Jadi matematika dasar. Sebagaimana fungsi polinomial, integral maupun turunan fungsi polinomial sangat mudah diterapkan. Di aplikasi Deret itu banyak terapannya, namun di perbankan keuangan digunakan untuk sistem bunga. Jadi bagaimana menghitung bunga tunggal majemuk, bagaimana bunga efektif, bunga nominal, bunga flat, efektif, dan anuitas. Semua nama-nama sistem bunga perbankan ini harus kita ketahui, sehingga bagaimana implementasi di pasar, terutama di perbankan, dunia keuangan,
itu menggunakan istilah-istilah bunganya banyak macamnya. Nah, kita harus bisa mengetahui. Di satu pertemuan ini kita akan bahas aplikasi deret. Ini nggak perlu prasyarat, nggak perlu preview karena mata ekonomi begitu mudah, matematika dasar. Tidak seperti kemarin matematika keuangan. Kalau matematika keuangan itu sudah implementatif dari matematika dan statistik, jadi lebih susah. Kalau matematika ekonomi hanya menerapkan matematika dasar, jadi saya nggak perlu mempreview, tidak ada prasyarat untuk bisa mengikuti kuliah ini. Jadi semua pasti bisa. Ini karena matematika ekonomi banyak di kurikulum di sekolah menengah atas juga diberikan. Jadi matematika ekonomi sekolah menengah atas terutama di keahlian IPS ekonomi itu sudah diterapkan sehingga hanya aplikasi matematika dasar. Tapi kalau matematika keuangan itu baru diberikan di kuliah, itu pun khusus untuk yang di bidang keuangan. Jadi beda strata antara matematika ekonomi dan matematika keuangan, itu beda. Itu silabusnya beberapa bab. Nanti di bab pertama tentang sistem bunga ini kita akan berikan secara tutorial, artinya langsung saya berikan materinya. Namun untuk bab selanjutnya, fungsi polinomial, fungsi matrik, diferensial, dan integral, itu saya harapkan Anda bisa membuat kelompok untuk diskusi. Jadi kalau cuma berapa orang, kelompoknya berarti dikit. Jadi kita harapkan bisa belajar secara mandiri dengan kelompok untuk didiskusikan atau presentasikan di depan teman-temannya di kelas. Ini sangat mudah sehingga tidak perlu tidak perlu diberikan dari dosennya, cukup mahasiswa bisa memahami tanpa begitu sulit seperti matematika keuangan. Tidak ada simbol-simbol khusus, tidak ada hal yang baru di matematika ekonomi ini. Jadi bab pertama langsung saya berikan sendiri. Nanti bab 2, 3, 4, dan 5 itu Anda buat diskusi kelompok. Jadi untuk tengah semester pertama bab 1, 2, 3. Kemudian UTS. Tengah semester kedua setelah UTS bab 4, 5, dan 6. 6 ini yang terakhir akan saya berikan. Karena ini mungkin hal yang susah atau baru, karena ini menyangkut fungsi Lagrange dan Cantator. Barangkali itu nama yang mungkin agak asing atau asing, memang belum pernah di matematika dasar. Oke, itu silabus yang kita akan pelajari satu semester ke depan. Sebelum saya mulai ke perkuliahan pertama, ada yang mau tanyakan, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke materi pertama, aplikasi dari deret. Saya kira deret bukan hal yang baru. Deret, begitu mudahnya, ada rumusnya, kita masukkan angka-angkanya ketemu. Aplikasinya pada perbankan yaitu di perhitungan bunga tunggal dan majemuk. Jadi level bunga tunggal itu berarti ada saingannya selain tunggal yaitu bunga majemuk. Kalau bunga efektif maka lawannya bunga nominal. Kalau bunga flat maka yang lain ada efektif ada anuitas, begitu ya. Jadi di sini bisa digabung jenis-jenis bunga di sini. Ada yang bunga tunggal yang flat, ada bunga tunggal yang efektif. Jadi di sini bisa gabungan. Tiga jenis ini ada tiga kategori yang berbeda. Ya.
Kalau bunga tunggal dan bunga majemuk itu kategori berdasarkan sistem pembungaan. Sistem pembungaan yang dihitung. Kalau bunga efektif dan bunga nominal ini sistemnya digantung pada waktu, bergantung pada waktu. Sedangkan pada bunga flat efektif dan nominal itu bergantung pada prosentasenya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Sistem bunga tunggal dan bunga majemuk yang pertama. Bunga tunggal atau bunga sederhana adalah perhitungan bunga yang dilakukan hanya berdasarkan pada pokok investasi dan jangka lama investasinya. Oh ya, mengenai referensi, saya nggak perlu memberitahukan banyak referensi matematika ekonomi, apalagi yang berbahasa Indonesia. Jadi nggak perlu saya berikan atau saya beri arahan sebagaimana matematika keuangan kemarin. Matematika ekonomi ini begitu familiar, begitu umumnya di kuliah maupun di tingkat sekolah sudah banyak diberikan, sehingga nggak perlu saya berikan referensi khusus. Bahasa Indonesia cukup banyak matematika ekonomi. Untuk bunga tunggal, karena ini bunga dihitung tunggal, maka bunga yang disimbolkan I sebagai singkatan dari interest value yang merupakan nilai bunga, itu dihitung dari nilai pokoknya saja. Dikalikan dengan persentase atau tingkat suku bunga, dalam arti di sini rate of interest, tapi yang annually, yang tahunan. Dikalikan waktu, waktunya juga sama, yaitu tahun. Jadi cukup perkalian biasa. Jadi nilai pokoknya, kalau tabungan ya nilai tabungan awal, kalau pinjaman ya nilai kredit awal, kalau investasi ya investasi awal. Yang penting nilai pokoknya. Dikalikan dengan persentase atau tingkat suku bunga dalam setahun, dikalikan lama jangka waktu juga dalam tahunan. Sehingga itulah nilai bunganya. Sehingga setelah T tahun, nilai total investasi bisa kita hitung. Simbolkan dengan P indeks T untuk T tahun adalah nilai pokok investasi atau P0 ditambahkan dengan bunga tadi. Karena I itu bisa dihitung pakai P0 IT, maka bisa disederhanakan secara matematis sederhana, yaitu P0 kali faktor bunga. Ini yang dalam kurung ini adalah faktor bunga. Ini nilai pokok dikalikan faktor bunga. Jadi 1 plus I kali T. Mudah ya hitung-hitungannya. Next, contoh. Langsung contoh. Misal pokok investasinya sebesar 1 juta dengan bunga tunggal per tahun sebesar 2%. Maka setelah 5 tahun investasinya akan menjadi berapa? Dengan menggunakan rumus tadi, gampang sekali bisa dihitung, ketemu 1.100.000. Sangat mudah. Yang kedua, tipe bunga majemuk. Nah, kalau tadi bunga tunggal hanya dihitung bunganya, nilai pokoknya saja. Berbeda dengan bunga majemuk. Kalau bunga majemuk, perhitungan bunganya dilakukan tidak hanya berdasarkan pokok investasi dan jangka waktu, tetapi juga total investasi pada waktu sebelumnya. Jadi sebelumnya kan dapat bunga, itu akan dihitung bunganya lagi. Jadi bunga dihitung bunga, artinya bunga berbunga-bunga. Itulah bunga majemuk ya. Jadi beda dengan bunga tunggal tadi. Ini bunga digunakan lagi, bunga berbunga. Bunga majemuk namanya. Sehingga perhitungannya bunga tadi adalah nilai pokoknya dikalikan dengan persentase atau tingkat suku bunga. Ini bukan dikali tapi pangkat. Kenapa pangkat? Karena bunganya juga dikalikan dengan bunganya, jadi pangkat.
Jadi I kali I kali I. I-nya akan digunakan. Kalau tadi tidak, hanya P0 saja yang digunakan. Kalau ini selain P0 juga I digunakan. Jadi juga pangkat P. Beda ya dengan tadi. Sehingga nilai pada P tahun yang akan datang, investasinya sebesar PT sama dengan nilai pokok investasi awal dikalikan faktor bunga. Tapi di sini dengan pangkat. Kalau tadi kan kali ya, saya kembalikan ke tadi, itu kali saja. IT. T-nya ini jadi pengali bunga. Kalau yang majemuk jadi pangkat. Contoh, tetap investasi 1 juta dengan bunga per tahun 2% untuk selama 5 tahun, maka akan menjadi dengan hitungan ketemu 1.104 lebih. Kalau tadi kan cuma 1.100.000 kalau tunggal, kalau majemuk 1.104. Itu berarti lebih tinggi menggunakan bunga majemuk. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari kategori 1 ini, bunga tunggal dan bunga majemuk? Saya masih Silakan, baik Jema. Suaranya nggak jelas. Ya. Saya masih belum terlalu menangkap apa tuh namanya perbedaannya bunga. Kalau di soal itu perbedaannya bunga majemuk sama bunga tunggal itu bagaimana ya? Itu. Ya. Ada pertanyaan dari Mbak Jema, ada yang mau menyampaikan dari hasil pemahamannya untuk membantu pemahaman dari Mbak Jema. Silakan. Apa perbedaan dari kedua jenis tingkat suku bunga itu? Tunggal dan majemuk yang sangat pahami apa? Silakan. Saya Pak. Silakan Mas Hendra. Kalau menurut saya bunga majemuk itu perbedaan antara bunga majemuk dan bunga tunggal itu di penghitungan tingkat suku bunganya. Kalau di bunga tunggal itu penghitungan tingkat suku bunganya itu hanya modal investasinya, jumlah modal investasinya dan juga jangka lama waktunya. Tapi kalau modal majemuk, kalau bunga majemuk itu penghitungan tingkat suku bunganya itu tidak hanya modal investasinya dan jangka lama, tetapi juga modal sebelum periode sebelumnya itu juga dihitungkan, dipengaruhi modal sebelumnya. Begitu Mas Hendra. Ada yang mau menambahkan atau yang tidak sependapat, silakan. Kita sharing pemahaman, diskusi. Silakan coba Mbak Zulfi, pemahamannya gimana? Itu Pak, masih kurang paham. Apa bingung? Pemahamannya sampai apa? Saya jelasin tadi. Zaman pahamnya di mana? Itu kalau bunga tunggal Ya, terus apa? kan sama-sama berdasarkan pokok investasinya, tapi kalau yang majemuk itu kayak masih bergantung sama total investasi yang sebelumnya gitu Pak. Ulangi lagi, kalau tunggal sama majemuk itu kan sama berdasarkan pokok investasi yang sebelumnya. Ya. Tapi kalau majemuk lebih ke total investasi yang ada pas sebelumnya itu Pak. Berarti kalau majemuk bukan berdasarkan pokoknya, tapi totalnya begitu. Iya. Jadi pasti diulangi kalau tunggal
Bentar, Pak. Kalau Mbak Jihan, gimana Mbak Jihan? Kalau menurut saya perbedaan dari bunga tunggal dan bunga majemuk itu, kalau bunga tunggal itu kan berdasarkan pokok investasi dan jangka investasinya. Sedangkan bunga majemuk itu melibatkan pokok investasi, jangka investasinya, dan total investasi dalam waktu sebelumnya. Pokok investasi dan total investasi. Ya. Kalau majemuk. Kalau di soal biasanya itu nanti lebih sudah disebutkan apakah bunga yang dipakai itu nanti bunga tunggal atau bunga majemuk. Kalau menurut saya begitu, Pak. Ya, kalau di soal diberitahu gitu. Tapi bedanya apa? Yang jelas. Yang tanyakan kan itu. Ini gimana, Mbak Jihan? Bisa diulangi? Kalau menurut saya itu bunga tunggal itu meliputi ada dua yang dilakukan berdasarkan pokok investasi dan jangka waktu investasinya. Sedangkan kalau bunga majemuk itu ada 3, yaitu pokok investasi. Kalau Anda mengatakan nilai bunga tunggal itu pokok investasi dan jangka waktu, apakah di majemuk tidak menggunakan itu? Bunga majemuk juga menggunakan itu, tetapi juga menggunakan total investasi sebelumnya. Total investasi sebelumnya. Total investasi sebelumnya itu menggunakan pokok enggak? Menggunakan. Menggunakan bunga enggak? Menggunakan, Bapak. Berarti majemuk itu menggunakan apa? Menggunakan pokok, bunga, sama bunganya itu digunakan secara terus-menerus. Seperti kalau kita mau mengatakan sesuatu itu mengandung sesuatu yang lain, maka kita nggak perlu menyebutkan yang lain itu karena sudah terinclude di situ. Misalkan gini, Anda menyebutkan saya membeli sekeranjang buah-buahan. Buah-buahan di situ misalkan buah-buahan itu ya termasuk apel, jeruk, dan itu nggak perlu disebutkan lagi, yang penting buah-buahan. Karena buah-buahan itu termasuk apel, jeruk, maka Anda nggak perlu saya membeli buah-buahan, saya membeli jeruk, itu nggak boleh. Saya membeli buah-buahan ya buah-buahan. Kalau Anda membahas atau mengatakan jeruk, ya jeruk, apel gitu, khusus. Tetapi kalau misalkan gini, Anda mengatakan nilai total. Nilai total itu mengandung itu kan kata umum ya, kandungannya itu khusus. Itu mengandung nilai pokok enggak? Nilai total itu. Nilai total itu include enggak nilai pokoknya? Iya, Pak, Include. Kalau include nggak boleh disebutkan lagi. Anda menggunakan nilai total, otomatis yang menggunakan nilai pokok, iya enggak? Ada enggak nilai total yang tanpa menggunakan nilai pokok? Enggak ada, lah otomatis, karena otomatis Anda nggak boleh menyebutkan majemuk itu menggunakan nilai total dan nilai pokok, nggak boleh dua-duanya. Kalau Anda menggunakan nilai total, otomatis nilai pokoknya include di nilai total, ya enggak? Coba saya ingin semuanya berpikir logis. Ya, Anda sudah implementasi ya, terapan loh ya, harus berpikir logis. Logis, kritis, analisis itu loh ya. Jadi logikanya dipakai di sini. Kalau Anda mengatakan itu nilai total, sedangkan nilai total itu menggunakan nilai pokok, nilai bunga, ya enggak? Nilai total itu menggunakan bunga enggak?
Menggunakan. Jadi ya jangan menyebutkan kalau majemuk itu menggunakan selain nilai pokok, menggunakan nilai tunai, nilai total, itu nggak boleh. Selain itu kan berarti kan yang lain. Kalau selain jeruk, apel boleh. Selain buah itu jeruk. Masa selain buah jeruk kan salah. Iya enggak? Selain buah juga hewan boleh. Selain buah. Kalau selain buah juga jeruk nggak boleh. Emang jeruk itu bukan buah. Kan selain nilai pokok Anda tadi mengatakan juga nilai total. Berarti Anda memahami nilai pokok itu nggak ada hubungannya dengan nilai total. Iya kan? Anda paham nggak sih nilai total itu apa? Coba Mbak Nabila, yang Anda pahami nilai total ini apa? Karena tadi disebut-sebut nilai total. Nilai total itu nilai total nilai total itu hasil akhir bukan Pak? Iya, hasil akhir. Kalau ini nilai total investasi, berarti maksudnya Hasil akhir perhitungan dari investasi Pak. bagaimana cara ngitungnya? Pokok investasi dikali, kalau untuk bunga tunggal, pokok investasi dikali dengan dari 1 ditambah tingkat bunga per tahun dikali waktu, dikali dengan Itu kalau tunggal. Kalau majemuk. Nah, jadi jawabannya jadi kalau ini, kalau itu nggak general namanya. Kalau jawaban general, baik tunggal maupun majemuk, nilai total investasi adalah itu ditambahkan 1 lalu dikalikan dengan pokok investasi. Gimana? Gitu, Pak. Apa itu berlaku umum, majemuk dan tunggal? Dari saya lihat di Aduh, gimana Mas Rosid? Ada yang mau disampaikan? Nilai total adalah nilai pokok investasi P0 ditambah Pak, bunga. Total bunganya yang didapat. Ditambah dengan bunga. Iya, Mas ya. Ya itu aja cukup. Namanya nilai total, Anda dapat pokok, ya dapat bunga, itulah total. So simple kan? Kenapa berbelit-belit? Jadi logika, kembali ke hal simple yang sudah realitas lah ya. Masa sama enggak pernah nabung sih? Ya tentu pernah lah ya. Nabung di bank misalkan atau nabung di mana saja. Anda nabung sekian, maka berapa saldomu sekarang? Itu kan berarti nilai total sekarang. Berarti dari simpenan awal ditambah dengan bunga, selesai. Entah bunganya dihitung kayak apa, yang penting bunga. Entah dibungakan tunggal apa majemuk, terserah. Yang penting ditambah dengan bunga. Jadi pokoknya ditambah bunga. Selesai, itulah nilai total. Paham ya? Jadi kalau Anda menggunakan nilai total, ya jangan mengatakan selain pokok. Karena nilai total itu juga menggunakan pokok, juga menggunakan bunga. Paham ya Mbak Jihan dan yang lain? Benar paham? Paham. Ada yang Paham, bingung Pak. sampaikan, ada yang bingung? Kalau begitu, kesimpulannya saya ingin Mbak Unjila, cek sound Mbak Unjila. Mbak Unjila mengikuti atau sekedar join, connect, pergi? Masalah sinyal? Sering gangguan Pak beliau. Gangguan ya. Di daerah mana ya Mbak Unjila ini? Orang tahu. Kurang tahu ya. Daerah pelosok kah?
Oke, kalau begitu saya ingin Mbak Zulfi. Mbak Zulfi ini mirip Mbak Jihan ya. Silakan Mbak Zulfi. Apa Pak? Kesimpulannya yang ditanyakan oleh Mbak Jema tadi, kalau begitu apa bedanya antara bunga tunggal dan bunga majemuk? Perbedaannya kalau bunga tunggal itu kan melibatkan nilai pokok investasi dan juga jangka waktu. Kalau bunga majemuk itu total investasinya dan juga jangka waktunya. Kemudian kalau nilai total sendiri merupakan penjumlahan dari nilai pokok dan bunga. Secara simpel, singkat, diulangi. Lagi. Iya. Kalau bunga tunggal itu menggunakan nilai pokok dan nilai pokok investasi dan juga jangka waktu apa tadi? Jangka waktu ya, dan juga jangka waktu. Kemudian kalau majemuk itu menggunakan total investasi tadi, itu kan sudah include pokok investasi tadi dan juga jangka waktunya. Gitu, Pak. Berarti kesimpulannya secara simpel, kalau tunggal demand kan masalah panjang lebar, orang memahami susah. Sama sendiri mungkin bingung, mengulang lagi, diulang lagi juga susah karena terlalu panjang untuk dipahami. Kalau tunggal itu cuma menggunakan nilai pokok, sedangkan majemuk itu berdasarkan nilai total. Nilai total. Totalnya. Jadi bukan nilai pokok ya? Bukan. Nilai total bukan nilai pokok. Iya, total nilai pokok. Bingung kan? Anda pemahamannya kurang penuh. Jadi diombang-ambingkan itu jadi bingung juga, ya kan? Goyang. Pemahamannya itu kurang kuat. Hati-hati nanti ujian skripsi kalau Anda pemahamannya kurang diuji, goyang-goyang. Itu bisa gobios sih. Kalau kita pemahamannya kuat, yakin paham, diuji. Karena ini kan ujian untuk mempertahankan ya. Mempertahankan itu ya dipertahankan pemahaman kita, apa yang kita tulis. Kalau kita tulis, kita paham, diuji kapanpun, diuji bagaimanapun, ya kita tetap menang, akhirnya lulus gitu. Makanya pemahaman itu harus benar-benar dipahami. Kalau begitu saya berpindah, beralih ke ini Mbak Unjila masih emang nggak bisa ya? Sudah, Pak. Oh, sudah bisa Mbak Unjila, alhamdulillah. Tadi mengikuti ya Mbak Unjila ya? Ya. Oke, sepemahaman sampean supaya Ya, tidak ketinggalan, saya ingin tahu supaya tidak saya anatirikan. Mbak Unjila, pemahamannya sampean tentang majemuk dan tunggal ini bedanya di mana? Kalau misalnya bunga tunggal itu pakai pokok investasi dan juga jangka lama investasinya saja. Tapi kalau yang bunga majemuk, selain pakai pokok investasi dan jangka lama, itu juga menggunakan yang total investasi di tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau majemuk pokok, bunga, dan nilai total. Ya. Yeah. Kalau tunggal, pokok, dan bunga. Ya. Tadi dari awal mengikuti nggak diskusinya tadi? Jangan-jangan tidak. Ya Mbak Unjila ya. Yang kita bahas barusan itu mengenai buah dan apel jeruk tadi ngikuti nggak? Nyendat. Oh, nyendat. Jadi ketinggalan pemahamannya. Yang kita bahas itu. Coba Mas Roset, pemahamannya gimana? Dijawab dengan contoh boleh, Pak? Enggak, dijawab dengan tegas antara beda tunggal dan majemuk. Benang merahnya itu jelas, tidak membuat orang bingung.
tidak panjang-panjang berbelit-belit. Silakan. Kalau tunggal itu penghitungannya memperhatikan dengan pokok investasi dan lama investasinya. Jadinya lama investasinya nanti dikalikan Stop dulu. Tingkat bunga per tahun. Stop. Kalau kita membedakan sesuatu dua hal, dibuat benang merah, maka benang merah itu harus tegas. Benang merah yang memisahkan antara A dan B. Kalau ada A di situ, B juga ikut, maka dia bukan menjadi pembeda. Contoh misalkan manusia dan hewan. Kalau manusia itu bernafas, lah apakah hewan tidak bernafas? Maka itu nggak boleh jadi pembeda. Beda ya, pembeda dengan ciri-cirinya. Pembeda itu benang merah yang jelas. Kalau manusia misalkan apa bedanya? Punya akal, kalau hewan tidak punya akal. Maka itu pembeda yang jelas. Tetapi kalau Anda mengatakan tunggal itu nilai pokok dan bunga, apakah di majemuk tidak menggunakan itu? Menggunakan enggak Mas Hendra? Menggunakan, Pak. Menggunakan, berarti bukan pembeda. Saya ingin pembeda yang jelas benang merah. Di sini tidak dipakai di tempat yang lain. Apakah itu? Bunga tunggal dan majemuk. Penambahan suku bunganya. Silakan Mas Hendra. Jadi perbedaannya terletak di tingkat suku bunganya. Dipertegas yang tunggal gimana, majemuk gimana? Kalau tunggal itu cenderung tingkat suku bunganya cenderung tetap, tapi kalau yang majemuk cenderung berubah. Jadi dipengaruhi oleh modal investasi sebelumnya. Itu akibatnya saya kira, Mas. Akibatnya bukan definisi asal usulnya. Yang ditanyakan Mbak Ijema itu kan pembedanya asal usulnya. Ini dikatakan majemuk, ini dikatakan tunggal. Berbeda dengan bagaimana hasilnya kalau ini tunggal, ini majemuk. Ini kan beda pertanyaannya ya kan. Bagaimana hasilnya kalau tunggal, bagaimana hasilnya kalau majemuk, ini beda pertanyaannya. Yang ditanyakan Mbak Ijema tadi, bagaimana menghitung ini tunggal, ini majemuk. Kalau saya menjawab tadi, ini lebih besar, lebih kecil, itu kan setelah ketemu hasilnya. Ya, jadi beda pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat simpel oleh Mbak Jema, tapi diskusinya cukup panjang ternyata. Gimana Mbak Nabila? Pertanyaannya simpel. Saya terima kasih Mbak Jema, meskipun pertanyaannya sepertinya pertanyaan yang sepele, bukan pertanyaan yang sepele, tapi jawabnya juga susah ternyata. Silakan Mbak Nabila. Bunga tunggal dan bunga majemuk itu mempunyai perbedaan, yaitu kalau bunga majemuk itu menggunakan total investasi pada waktu sebelumnya, sedangkan bunga tunggal itu tidak. Gitu. Pak. Kalau tidak berarti apa? Tapi tetap sama bunga tunggal dan bunga majemuk, tetapi bedanya di bunga majemuk itu menggunakan total investasi pada waktu sebelumnya. Total waktu sebelumnya berarti ada total waktu setelahnya. Iya enggak? Kalau Anda mengatakan majemuk itu total waktu sebelumnya, berarti orang akan berpikir secara logika, oh berarti tunggal itu total waktu setelahnya. Jadi logika itu logika yang sesuai. Kalau bukan A ya B. Negasi dari A ya B. Negasi dari nilai total waktu sebelumnya berarti nilai total waktu setelahnya. Itu negasi. Itu membuat benang merah yang membedakan negasi. Kita kan sudah belajar logika. Kalau misalkan sampean menyatakan majemuk itu menggunakan nilai total waktu sebelumnya, orang akan berpikir dengan kalimat itu berarti tunggal itu menggunakan total waktu setelahnya. Ya enggak? Karena ada waktu sebelumnya, lawannya ya setelahnya. Kalau nilai total lawannya apa? Nilai total lawannya Nilai pokok. Nilai pokok. Ya, nilai total lawannya adalah nilai pokok. Jadi kalau tunggal menggunakan nilai pokok.
Menggunakan nilai pokok, kalau majemuk Nilai menggunakan pokoknya Memperhatikan nilai total. perhatikan nilai kalau total. nilai Gimana Mbak Jian? kalau bunga tunggal itu nilai pokoknya tetap, sedangkan bunga majemuk itu setiap waktu nilai pokoknya berbeda-beda. Nilai pokoknya berbeda-beda. Nilai Tergantung- pokok itu tergantung- berubah-ubah ya? Pokoknya itu kan nanti berubah. Apa? Kalau majemuk itu berubah sesuai dengan jangka waktunya, Pak. Jangka waktu sebelumnya. Nilai pokok itu simbolnya apa? T0. P0. P0 itu berubah-ubah enggak? Sampai nabung 1 juta. Itu 1 juta itu berubah enggak? Enggak, tetap. Iya kan? Berarti nilai pokok kan tetap, enggak akan pernah berubah. Yang berubah apanya? Nilai totalnya. Nah, nilai total yang berubah, Mbak. Bukan nilai pokok. Namanya aja nilai pokok. Pokok ya pokok awal, nggak bisa berubah. Yang berubah nilai total. Bagaimana cara menghitung nilai total? Kembali lagi ke Mbak Nabila tadi. Apa itu? Itu Pak, apa? Benar Pak. Pokok investasi dikali faktor bunga. Oh, bukan. Nilai total kan Pak? Iya. Pokok investasi dikali bukan ditambah. Nah, ditambah. Lupa ditambah. Mbak Nabila. Ditambah apa? Pak. Tambah dengan ditambah faktor bunga. Ditambah dengan faktor bunga. Bunga apa faktor bunga? Beda loh. Nilai bunga. Nilai bunga. Faktor bunga beda Mbak ya. Kalau faktor bunga yang dikurungi itu 1 plus I faktor bunga. Tetapi kalau nilai bunga I besar, ya, I besar, itu nilai bunga. Nilai bunga. Misalkan tadi saya contohkan dari 1 juta menjadi 1.100.000, maka bunganya itu I besar 100. I besarnya 100. Jadi tambahan bunganya itu I besar 100. Jadi nilai total itu nilai pokok ditambah nilai bunga. Paham? Bingung? Coba sih saya kembalikan ke Mbak Ijma. Apa kesimpulannya perbedaan tunggal dan majemuk? Mbak Ijma. Ya Pak. Ya, pemahamannya ya, gimana? Dari penjelasannya teman-teman tadi, dari awal dari siapa Mas Hendra tadi, pengertiannya pemahamannya saya itu kalau bunga tunggal itu yang dihitung pada tahun itu, pada periode itu. Kalau bunga majemuk itu bunga yang dihitung pada tahun itu dan juga periode tahun sebelumnya. Jadi gitu, sini yang menentukan faktor waktunya Mbak Ijma. Ya. Iya, Pak. Yang menentukan waktunya. Berarti kalau kita mau menghitung nilai bunga tunggal dan majemuk itu tergantung dari waktunya. Dari pemahaman saya. Padahal waktunya di contoh soal yang saya buat ini waktunya T. T-nya sama enggak, Mbak? Sama, Pak. Sama waktunya 5 tahun. Anda menghitung pakai tunggal bisa, menghitung pakai majemuk bisa. Sama-sama 5 tahun, berarti nggak ada pembeda di waktu. Waktu bukan pembeda, berarti di sini bukan pembeda. Bunganya sama-sama 5%. Nilai pokoknya sama. 1 juta, bukan pembeda. Yang membedakan adalah tadi dibahas panjang lebar tentang nilai pokok dan nilai total. Kalau bunga tunggal hanya menggunakan nilai pokok. Sedangkan di majemuk, dilanjutkan Mas Rosid.
Menggunakan nilai total. Menggunakan nilai total artinya tidak hanya menggunakan nilai pokok, tetapi juga nilai Total. Pokok dan nilai bunga. Dan nilai bunga. Mbak Nabila, kalau Iya, nilai Pak. total itu menggunakan nilai pokok dan nilai Bunga. bunga. Jadi nilai total itu selain menggunakan nilai pokok juga nilai bunga, itulah nilai total. Paham sampai di sini? Jadi kalau Paham, Pak. tunggal itu hanya menggunakan nilai pokok. Berarti nggak menggunakan nilai bunga. Tetapi kalau majemuk selain pokok juga nilai bunga. Dua-duanya ini digabung menjadi satu, yaitu nilai total. Begitu ya. Jadi benang merahnya kalau tunggal hanya menggunakan nilai pokok, kalau majemuk selain nilai pokok berarti menggunakan nilai pokok kan selain. Selain nilai pokok yang digunakan juga nilai bunga. Artinya jadikan satu nilai total. Kalau Anda mendefinisikan ini nilai pokok, nilai total, maka kita harus memahami bahwa nilai total di sini juga mengandung nilai pokok selain nilai bunga. Bisa dipahami? Ya, Pak, sudah jelas, Bisa. Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang belum paham, silakan, awas. Ini baru satu materi. Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau mengenai tadi Mas Rendra mengatakan kalau bunga tunggal itu lebih kecil, itu lebih besar, itu setelah dihitung, itu akibatnya, sifat-sifatnya. Sifat-sifat itu kan akibat. Tapi asal usulnya yang merupakan, asal usul itu berarti sebelum ketemu rumus. Itu asal usulnya. Jadi bisa kita gunakan sebagai definisi perumusan itu. Penurunan rumus itu definisi. Waktu Anda kuliah pemodelan, sudah ya kuliah pemodelan. Kuliah pemodelan di Pak Usman itu tidak langsung ketemu model, tapi harus menemukan teori-teori, faktor-faktor yang menentukan penyakit. Ini. Maka dibuatlah model. Model itulah rumus matematika. Itulah asal usulnya. Bisa membedakan di situ dari asal usul. Nah, pemodelan. Oke, ada yang tanyakan Mbak Nabila, silakan. Saya, Pak. Ya. Betul, Pak. Tadi kan waktu saya jawab untuk nilai total investasi itu yang betul pokok investasi ditambah dengan nilai bunga. Yep. Tapi kan di sini Bapak nulisnya itu untuk nilai total investasi itu pokok investasi ditambah nilai bunga sama dengan itu dan sama dengan itu. Tapi saya jawabnya kan tadi yang pertama nilai pokok investasi dikali faktor bunga. Kenapa salah, Pak? Nilai pokok. Kenapa? Nilai pokok dikali faktor bunga. Pokok investasi dikali faktor bunga. Faktor bunga apa nilai bunga? Tadi kan saya pertama jawabnya pokok investasi dikali faktor bunga. Ya. Tapi yang betul itu pokok investasi ditambah nilai bunga, Pak. Ya. Terus kenapa kalau saya menjawab pokok investasi dikali faktor bunga itu salah, Pak? Kalau faktor bunga itu dikali. Kalau nilai bunga ditambah. Ya, jadi sama saja, Pak, sebenarnya. Kalau faktor bunga itu dikali. Kalau faktor bunga. Oh, okay. Kalau nilai bunga itu ditambahkan. Jadi Pak. dikali yang dikurung semua itu faktor bunga. Ya. Sama. Nah, sama seperti saja, ini. Pak. Yang dikurung ini faktor bunga. Dikali. Asal usulnya kan ditambah ya, asalnya kan ditambah. Ditambah dengan I, jadi nilai pokok ditambah nilai bunga, sama dengan nilai pokok dikali faktor bunga. Begitu juga dengan majemuk, asal usulnya nilai pokoknya ditambah faktor bunga, ditambah bunga. Nilai bunganya kalau disederhanakan, jadi seperti ini.
Jadi faktor bunga. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, Terima ada kasih, lagi yang Pak. lain? Cukup, nggak ada lagi. Mungkin pertanyaan yang baru? Kalau nggak ada, Saya mau bertanya lagi, Mbak. Oh, pertanyaan penuh dengan pertanyaan, baik Cima, silakan. Kan apa namanya di situ ya itu bunga tunggal sama bunga majemuk itu tadi kan sama-sama ada, sehingga setelah T tahun nilai total investasinya menjadi sekian. Yap. Kalau di tunggal itu kan tadi nilai pokok ditambah nilai bunga. Ya. Sedangkan kalau yang di majemuk itu ya sama, cuman T-nya itu dipangkatkan, waktunya dipangkatkan. Nah, dari yang tadi perbedaannya bunga tunggal sama bunga majemuk tadi itu kan, kalau bunga tunggal itu bedanya, kalau bunga tunggal itu hanya nilai pokoknya saja, Pak. Iya. Sedangkan kalau bunga majemuk itu nilai selain nilai pokok juga menggunakan nilai bunga. Iya. Yaitu disebut dengan nilai total. Iya. Nah, kenapa kok di bunga tunggal juga ada nilai total gitu, Pak? Pertanyaan saya begitu. Oke. Saya kira nggak perlu saya diskusikan, langsung saya jawab aja ya. Tadi kan udah pemanasan lama, nanti kalau pemanasan lagi tambah lama lagi. Oke, langsung saya jawab aja. Jadi di sini dua-duanya punya nilai total, baik tunggal maupun majemuk. Waktu kita menghitung nilai total itu kan pokok ditambah bunga. Sedangkan di tunggal hanya nilai pokok. Jadi yang menggunakan bunga tunggal, nilai pokoknya aja yang dibungakan. Misalkan 1 juta, dibungakan 10%, ketemu 1.100.000, ya kan? Tahun kedua, yang dihitung yang mana? Pokoknya saja 1 juta, dihitung lagi 1.100.000. Berarti di sini pokoknya pertama 100, tahun pertama, pokoknya 1 juta, tahun pertama bunganya 100, tahun kedua 100, tahun ketiga 100. Jadi bunganya semua per tahun sama 100. Kenapa? Yang dihitung cuma nilai pokok. Iya kan? Sekarang kita bandingkan dengan yang majemuk. Yang majemuk tahun pertama 1.100.000. Tahun kedua yang dihitung yang mana? Pokoknya saja apa nilai total? Tadi dibahas nilai total. Nilai total itu berarti berapa? 1.100.000. 10% dari 1.100.000, bukan 10% dari 1 juta. Kan nilai totalnya 1.100.000 sebelumnya. Kalau pokoknya kan 1 juta. Berarti di sini 1.100.000 yang dihitung bunga, ketemu berapa? 110. Jadi bunganya di majemuk per tahun pertama 100, tahun kedua 110, tahun ketiga juga bertambah, enggak sama. Beda dengan bunga tunggal. Itulah yang menyebabkan dia perhitungan nilai totalnya lebih besar daripada bunga tunggal. Bisa diterima dan dipahami Mbak Jema dan yang lain? Pak, bisa, Pak. Ya. Jadi yang digunakan untuk menghitung bunganya di tunggal itu cuma pokoknya saja. Sedangkan di majemuk itu nilai total. Nilai total itu ya bunga dan pokoknya. Tapi 1 juta dan 100 kan yang dihitung. 1 juta dan 100 dihitung. Tahun selanjutnya lagi, ya nilai totalnya 1 juta dan 110 dihitung dan seterusnya. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan materi sistem bunga sistem bunga majemuk ini ya. Dalam bunga majemuk didefinisikan suatu fungsi diskonto atau diskon faktor. Kalau kita ada bunga itu kan tambahan nilai. Tentu ada lawannya, yaitu pengurangan nilai. Istilah kita
biasa lebih familiar diskon. Diskon atau potongan. Ya. Kalau bunga menambah, kalau diskon mengurangi. Nah, ini di istilah ekonomi dinamakan discount factor atau faktor diskon. Nah, faktor diskon ini adalah simbolnya V dengan cara menghitung 1 per faktor bunga. 1 plus I tadi kan faktor bunga. Jadi 1 per 1 plus I itu namanya faktor diskon atau V. Jadi potongan. Kalau misalkan untuk apa aplikasinya? Kalau bunga itu aplikasinya untuk investasi tabungan. Kalau diskon potongannya untuk kredit. Kredit kita melunasi di awal ada potongannya, itulah diskon. Begitu ya. Kredit sebelum waktunya kita sudah melunasi, maka dapat potongan. Biasanya namanya di umum itu penalti ya. Biaya penalti itu biasanya biaya pemotongan. Oke, lanjutkan. Fungsi ini digunakan untuk pemotongan bunga untuk mengetahui nilai sekarang atau present value atau besarnya investasi awal. Nah, di sini bedanya dengan bunga tadi. Kalau faktor bunga kan untuk mencari nilai total ya. Faktor bunga digunakan untuk mencari nilai total. Nilai total itu pasti di akhir. Kalau lawannya berarti nilai awal. Nilai awal itu nilai sekarang. Istilahnya present value. Berarti bukan menggunakan bunga. Lawannya bunga. Lawannya bunga adalah faktor diskon. Di present value. Jadi di sini kalau tadi nilai total itu PT menggunakan faktor bunga. Sekarang nilai awal atau nilai pokok P0 tadi dihitung menggunakan faktor diskon. Nilai total dikali faktor diskon. Jadi sama dengan nilai total dibagi faktor diskon. Kalau bunga tadi kan dikali, maju. Kalau mundur ya dibagi. Nah, pembaginya inilah namanya faktor diskon. Paham ya? Lanjut. Bahwasanya faktor diskon itu untuk pemotongan sehingga bisa mengetahui nilai pokok atau nilai awal atau present value. Jadi istilah-istilah di ekonomi itu banyak ya. Tapi sebenarnya bahasa itu terjemahan bahasa Indonesia yang banyak. Terjemahan bahasa Inggrisnya cuma present value. Diterjemahkan nilai awal, nilai sekarang, nilai pokok. Itu kan karena terjemahan tafsiran orang Indonesia. Kalau present value itu kan nilai sekarang, terjemahan bahasa. Tapi bisa diaplikasikan dalam implementasi hari itu nilai pokok, nilai awal. Nah itu bahasa-bahasa lain aja. Contoh, misal kita ingin melunasi pinjaman kita sebesar 1 juta. Pinjamannya 1 juta. Tapi mau kita lunasi di awal waktu. Di awal waktu ini dalam waktu jatuh tempo mendatang, bunganya 2% per tahun. Maka besarnya pelunasan merupakan nilai sekarang dari pinjaman. Jadi kita pinjam 1 juta 3 tahun. Bunganya 2% per tahun. Maka yang harus kita lunasi merupakan nilai sekarang dari pinjaman itu adalah 1 juta dikali faktor diskon. Ketemu 942 sekian. Inilah nilai pokoknya. Ini biasa diterapkan di pinjamannya, entah itu koperasi, entah itu badan simpan pinjam, perkreditan. Biasanya kalau kita minjam 10 juta, cairnya enggak langsung 10 juta. Cairnya dipotong, mungkin 9 atau 8 juta sekian. Beda dengan di perbankan. Kalau di koperasi, kemudian di perkreditan yang swasta, itu kalau Anda mengajukan 10 juta, cairnya enggak full 10 juta. Cairnya pasti kurang dari itu, 8 juta apa sekian juta. Kalau di perbankan,
full 10 juta, cuma harus ada tambahan biaya ini, biaya itu, berarti sama aja kan. Biaya itu, biaya ini, dan seterusnya. Artinya sama. Nah, di sini, ini contoh ini, 1 juta itu kita hutang. Kalau di sahur, ada di lunasi 3 tahun yang akan datang bunga 2%, maka nanti cairan uang kita sekarang itu adalah P0 ini 942. Jadi gini gambarannya ya. 1 juta ini harusnya kita lunasi 3 tahun yang akan datang. Berhubung kita punya rezeki nomplok, kita ingin lunasinya langsung sekarang, nggak perlu nunggu 3 tahun. Maka berapakah uang yang harus kita bayarkan? Apakah sama-sama 1 juta? Tidak. Ternyata sebesar ini. Kalau sama-sama 1 juta, ya ngapain kita lunasi di awal? Mending nunggu 3 tahun, ya enggak? Logika yang dipakai. Jadi pasti akan ada biaya pemotongan, biaya penalti istilahnya. Misalnya dalam perbankan namanya diskon. Itu adalah sebesar ketemunya 942 sekian kalau mau dilunasi sekarang. Paham ya? Next, selanjutnya. Didefinisikan potongan bunga tingkat diskon D. Ini tingkat diskon. Kalau tadi faktor diskon. Ini beda lagi ya. Tingkat diskon itu D. Yang didefinisikan 1 min V. Jadi selisihnya, selisih potongannya. Itu namanya tingkat diskon. Nah, tadi kan harusnya 1 juta. 1 juta kok cuma bayar sekian. Berarti selisihnya itu, itulah potongannya. Potongannya sebesar kurang lebih 58.000. 58.000 itu potongannya. Tetapi kalau tingkat diskon harus dibuat per, mana persentase. Kurang dari 1. Jadi 58 per 1 juta. Itulah tingkat diskon. Karena V adalah nilai sekarang untuk pembayaran sebesar 1 yang akan dibayarkan pada 1 tahun kemudian. Maksudnya ini adalah V itu kan faktor diskon. Faktor diskon untuk pembayaran sebesar 1 yang akan dibayarkan 1 tahun kemudian. Kalau tadi, ini rumusnya untuk mengetahui nilai sekarang adalah nilai yang akan datang kali faktor diskon. Sekarang kita perhatikan. T-nya saya ganti 1. Berarti P1 kali V. Ya kan? Ini P0 sama dengan P1 kali V. Kalau P1 itu adalah 1. Berarti kan cuma V saja. Berarti P0 sama dengan V. Ya toh? Itulah kata-kata ini. V adalah nilai sekarang untuk pembayaran sebesar 1. 1 itu 1 rupiah, 1 juta, terserah, yang penting P1-nya 1. Kenapa P1? Karena waktunya 1 tahun. Tadi kan P0 sama dengan V. Berarti sama dengan nilai sekarang untuk pembayaran sebesar 1 yang akan dibayarkan 1 tahun kemudian. Apabila pembayaran dilakukan 1 tahun lebih cepat, maka besar bunga yang hilang adalah sebesar D, 1 min V. Itu bunga yang hilang karena dilunasi di awal. Maka secara otomatis bisa kita mengetahui hubungannya antara faktor diskon, tingkat diskon, dan tingkat suku bunga adalah sedemikian ini. 1 min D dikali 1 plus I sama dengan 1. Jadi di sini faktor diskon, ini faktor bunga. Kalau digabung, maka akan ketemu identitas 1. Karena dia saling inverse. Itu hukum logika, tapi mengenai bukti bisa dibuktikan secara analisis. Mudah dibuktikan bahwa ini ketemunya adalah 1. Aljabar biasa ya, dimasukkan rumus-rumusnya ini, ketemulah 1. Karena 1 min P ini 1. Ini contoh secara simulasi.
Misal pokok investasi 1 juta, bunga 13% per tahun. Maka 5 tahun yang akan datang nilai investasinya adalah sebagai berikut. Pokok investasi 1 juta, bunga 13%. Kalau menggunakan bunga tunggal, ini tahun ke-0 itu berarti tahun awal ya, saat nabung, saat transaksi. Tahun pertama berarti sudah setahun kemudian. Ini berarti sudah 5 tahun kemudian. Nilai investasi tunggalnya pertama masih 1 juta karena belum dapat bunga. Setelah setahun ada bunga, maka bunganya 13%, 130.000, maka di total 1.130.000. Begitu seterusnya semua di total dengan bunga tunggal. Flat, bunga tunggal ini kan sama semua. Karena dihitung hanya dari 1 juta 13%, maka totalnya ketemu di tahun kelima adalah 1.650.000. Berbeda dengan kalau menggunakan sistem bunga majemuk. Bunga majemuk, bunga per tahunnya berbeda. Karena menggunakan tidak hanya nilai pokok, tapi juga nilai bunganya. Jadi 1 juta ditambah 130, jadi 1.030.000 ini yang di 13%. 13% dari 1 juta 30. Kemudian 13% dari nilai total sebelumnya kan ini 1.130. Itu berapa? Ketemu 146 sekian. Berarti bunganya naik terus karena bunga berbunga. Sehingga nilai total akhirnya juga lebih besar. Secara grafis seperti ini, bahwa yang biru bunga tunggal, tahun pertama sama, tapi bertahun tambah akan berbeda semakin jauh. Jelas lebih tinggi bunga majemuk. Selisihnya bisa kita bandingkan secara numerik. Kalau bunga tunggal, bunganya dan bunga majemuk berbeda. Saldonya berbeda juga. Selisihnya ini antara tunggal dan majemuk. Kalau tadi dihitung per tahun, sekarang bisa dihitung per bulan. Kalau setahun 13%, berarti sebulan tinggal dibagi 12. Jadi ngitungnya per bulan. Dihitung per bulan bunganya. Kalau bank itu kan ngitungnya bunga per bulan ya. Meskipun suku bunganya per tahun, tapi bunganya dihitung per bulan. Jadi di sini juga perlu dihitung bulan. Kita bandingkan bagaimana perhitungan per bulan dan per tahun. Ternyata hasilnya kalau tunggal per bulan maupun per tahun sama saja nilainya. Tapi kalau majemuk per bulan dan per tahun lebih banyak per bulan. Karena lebih banyak dihitung. Kalau per tahun kan cuma 5 kali. Kalau per bulan ya 5 kali 12. Lebih banyak dihitung, lebih banyak dibungakan, maka lebih besar dia dapatnya. Paham ya? Itu perbandingan simulasi secara numerik untuk per bulan dan per tahun, tunggal dan majemuk. Saya kira itu untuk pertemuan kita pertama ini. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan. Punten Pak, untuk apa namanya absennya Ya. tidak bisa dibuka Pak. Loh. Absennya. Kosongan Pak. Oh iya, sesinya belum tak isi. Tanggal 3. Silakan, ada yang mau ditanyakan sambil saya isikan.
Sudah saya benarkan. Silakan diklik. Lima menit lagi, ada yang mau ditanyakan? Sampaikan. Hari ini tidak ada tugas, tidak ada PR, minggu depan aja. Biasa awal pertemuan, masa langsung dikasih tugas. Awal pertemuan kan masih pemanasan. Mungkin minggu depan pertemuannya, tugasnya. Minggu depan materi selanjutnya, lanjutan dari tingkat suku bunga, 2 bab itu, 2 materi tingkat suku bunga itu plus tugas. Tugasnya yang akan kita bahas lagi 2 minggu lagi. Tetap tugas itu per minggu. Setiap minggu. Setelah tugas materi bab 1 selesai, baru Anda diskusi kelompok dengan membuat kelompok. Saya ingin 2 kelompok aja dah cukup. 2 kelompok berarti ada yang 3, ada yang 4. Kan ber-7 ya. Ada yang 3, ada yang 4. Jadi saling gantian. 1 pertemuan, 1 pertemuan. Oke, ada yang mau sampaikan? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Nanti slide akan saya share di e-learning, termasuk video rekaman kuliah ini. Kalau memang ada yang mau mengulangi video pemahaman tadi, silakan lihat di link e-learning di YouTube ya. Saya upload di YouTube. Terima kasih. Kalau memang nggak ada yang tanyakan, kita akan membalas manfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hidayah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.